Sebelumnya saya sedikit memperkenalkan juga, tadi Mbak Ruby sudah menyampaikan saya di Direktorat SDM Kasipan dan Sertifikasi. Nanti jika Bapak Ibu setelah materi ini masih ada pertanyaan, bisa melalui Japri langsung ke Direktorat SDM Kasipan dan Sertifikasi atau ke nomor WA saya. Baik, Bapak Ibu, mungkin tadi setelah pembahasan dengan Menpan ya Bapak Ibu, Bu Arin ya berkaitan dengan Permenpan 1 tahun 2023. Di sini kami akan melanjutkan berkaitan dengan jabatan fungsional Asiparisnya. Nah, mungkin sedikit banyak tadi sudah disampaikan dengan peraturan Permenpan 1. Nanti kita akan kaitkan dengan beberapa aturan jabatan fungsional Asiparis yang memang masih kita gunakan. Nah, kalau kita lihat dari dasar hukum atau peraturan yang berlaku saat ini, yang pertama dengan undang-undang. Nah, Arsiparis ini nggak lepas dari undang-undang Kearsipan dan juga dengan jabatan fungsional itu kita tidak lepas dari undang-undang ASN, Bapak Ibu. Lalu peraturan pemerintah nomor 28 ini berkaitan dengan em, pelaksanaan dari Undang-Undang 43 dan Undang PP nomor 11 memang kebetulan memang belum ada PP yang baru ya berkaitan dengan Undang-Undang 20 tahun 2023. Nah, di sini ada peraturan Menpan Bapak Ibu. Untuk jabatan fungsional Paris, sebelumnya memang sudah ada Permenpan 48 tahun 2014 dan Permenpan 13 tahun 2016. Eh, Namun dengan adanya Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional tentang jabatan fungsional, maka aturan Permenpan 48 dan Permenpan 13 tahun 2016 yang bertentangan dengan Permenpan nomor 1 tahun 2023 otomatis menggunakan Permenpan nomor 1 tahun 2023. Nah, untuk jabatan fungsional Asiparis sudah memiliki standar kompetensi Bapak Ibu, yaitu dengan keputusan Menteri PAN dan RB nomor SKJ-10 tahun 2022. Nah, untuk peraturan BKN berdasarkan Permenpan nomor 1 turunannya di peraturan BKN berkaitan dengan angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional itu ada di peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Nah, untuk aturan-aturan arsip nasional Bapak Ibu memang kita atau kami masih menggunakan aturan-aturan yang masih berlaku dengan turunan dari Permenpan 48 tahun 2014 yaitu peraturan Perka-Andri nomor 6 tahun 2016 ini berkaitan dengan sertifikasi sertifikasi jabatan fungsional Asiparis ataupun uji kompetensi jabatan fungsional Asiparis. Lalu Peraturan Andri Nomor 4 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tugas jabatan fungsional Asiparis dan Peraturan Andri Nomor 23 tentang tahun 2017 tentang standar kualitas hasil kerja jabatan fungsional Asiparis. Dan yang terbaru di sini ada surat edaran Kepala Andri Nomor 1 Tahun 2024 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat definisi berkaitan dengan arsiparis sendiri, Bapak Ibu, kalau kita lihat di Undang-Undang 43 tahun 2009 dan PP 28 tahun 2012, Arsiparis ini merupakan seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal. Jadi pendidikan formal yang memang berkaitan langsung dengan Asiparis, yang memang kualifikasinya langsung dengan kearsipan, yaitu adalah D3 kearsipan ataupun D4 S1 kearsipan, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang pendidikannya D3 kearsipan ataupun D4 S1 kearsipan, artinya sudah memiliki kompetensi, ya, memiliki kompetensi melalui pendidikan formalnya. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu yang pendidikannya non-kearsipan, maka untuk pemenuhan kompetensinya tersebut dapat melalui pendidikan dan pelatihan kearsipan. Ya, di sini macam-macam Bapak Ibu ada diklat pelatihan kearsipannya. Kalau untuk syarat di jabatan ya, misalkan Bapak Ibu nanti untuk naik jabatan, nah itu adalah diklat pengangkatan dan
ataupun Bapak Ibu untuk mengisi kompetensi teknis seperti PAD, PAS, PAE, dan lain-lain itu bisa mengikuti diklat teknis kearsipan Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu selaku arsiparis memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang kearsipan dalam melakukan kegiatan kearsipan. Jadi Bapak Ibu bukan hanya sebagai jabatan atau sekedar nama ya gitu ya. Nah, saya jabatannya arsiparis. Namun Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan kearsipan. Nah, itu artinya fungsi dan tugasnya tidak dilakukan sepenuhnya. Karena memang Bapak Ibu kalau kita lihat dengan aturan Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang pengolahan kinerja jabatan pengolahan kinerja. Jadi di sana memang kegiatan apa namanya utama atau kegiatan organisasi itu menjadi tugas utama di setiap pegawainya. Tapi karena Bapak Ibu selaku arsiparis, maka kegiatan-kegiatan kearsipan itu harus ada di SKP Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu menduduki jabatan fungsional arsiparis, artinya di tempat Bapak Ibu itu ada formasi arsiparisnya. Artinya pasti ada kegiatan kearsipan di unit kerja Bapak Ibu di mana Bapak Ibu ditempatkan. Maka kegiatan itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu dalam menjalankan tugas sehari-hari seperti itu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu jenjang jabatan fungsional arsiparis ini ada dua kategori, kategori keterampilan dan kategori keahlian. Nah, untuk kategori keahlian ini ada 4 jenjang jabatan Bapak Ibu. Jadi ada arsiparis pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Untuk kategori keahlian, memang persyaratannya adalah pendidikan serendah-rendahnya adalah D4 ataupun S1. Ya, jadi untuk membedakan dengan kategori keterampilan seperti itu. Lalu untuk arsiparis kategori keterampilan ada 3 jenjang jabatan, arsiparis rampil, mahir, dan penyelia. Pendidikan untuk kategori keterampilan ini adalah serendah-rendahnya adalah D3. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu menduduki jabatan kategori keterampilan, eh, di sini Bapak Ibu di jabatan terampil mahir dan penyelia ini masih memiliki apa sih namanya karir untuk ke depan ke jenjang kategori keahlian dengan catatan Bapak Ibu melanjutkan pendidikan setingkat lebih tinggi dari D3 ataupun ke D4 ataupun ke S1. Jadi jika Bapak Ibu melanjutkan pendidikan ke D4 ataupun S1, maka Bapak Ibu bisa alih kategori ke kategori keahlian seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau alih kategori artinya Bapak Ibu akan menyesuaikan dengan jabatan yang akan diduduki Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk kategori keterampilan dengan syarat untuk bisa alih ke keahlian itu minimal kepangkatan harus 3A terlebih dahulu. Kebetulan di peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 sudah dapat diberikan kepada fungsional untuk dapat penyesuaian ijazah Bapak Ibu. Kalau sebelumnya penyesuaian ijazah hanya untuk fungsional umum dan untuk fungsional tertentu itu hanya dengan angka kredit baru bisa menyesuaikan atau kenaikan ke 3A-nya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang pangkat golongannya 2C ataupun 2D ya di jabatan arsiparis terampil jika memiliki pendidikan D4 ataupun S1 melanjutkan pendidikan D4 ataupun S1 setelah menduduki jabatan Bapak Ibu dapat menyesuaikan pendidikan Bapak Ibu, menyesuaikan pangkat golongan Bapak Ibu ke golongan 3A dengan catatan harus ujian penyesuaian ijazah yang dilakukan di instansi Bapak Ibu. Setelah lulus, Bapak Ibu dapat naik pangkat ke 3A.
Nah, setelah duduk 3A nanti Bapak Ibu bisa melakukan atau memproses untuk lanjutan untuk alih ke kategori keahlian seperti itu. Jadi di sini dengan peraturan yang baru, jadi untuk fungsional pun banyak yang diuntungkan juga Bapak Ibu. Kalau sebelumnya walaupun Bapak Ibu sudah memiliki pendidikan D4 ataupun S1 dengan pangkat golongan di 2D, untuk bisa ke 3A harus mengumpulkan angka kredit persyaratan untuk naik ke mahir terlebih dahulu, seperti itu. Tapi dengan aturan peraturan BKN 3 tahun 2023, Bapak Ibu bisa ujian penyusuan ijazah dan bisa naik pangkat ke 3A, seperti itu. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Arin berkaitan dengan pengangkatan jabatan fungsional. Ya, di sini pengangkatannya yang pertama, pengangkatan pertama, lalu perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian dan promosi. Nah, untuk pengangkatan pertama ini memang sudah pasti berkaitan dengan pengadaan formasi CPNS seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang memang di awal dia menjadi pengangkatan CPNS memang untuk mengisi formasi fungsional arsiparis. Ya, jadi nanti pengangkatannya melalui pengangkatan pertama. Jadi pengangkatan pertama ini setelah menduduki dari PNS-nya wajib harus diangkat menjadi fungsionalnya. Yang kedua, perpindahan dari jabatan lain. Perpindahan dari jabatan lain di sini, perpindahan secara horizontal Bapak Ibu. Jadi perpindahan dari jabatan fungsional ke dalam jabatan fungsional dari jabatan administrasi, dari jabatan fungsional tertentu lainnya, dari ataupun dari jabatan pimpinan tinggi. Jadi jabatan administrasi ini dari pengawas, administrator, dan pelaksana. Dan untuk JFU tertentu lainnya ke dalam jabatan fungsional Asiparis. Begitu juga dari JPT Pratama ataupun Madya untuk pindah ke dalam jabatan fungsional Asiparis. Lalu berkaitan penyesuaian, ini memang diperuntukkan bagi JF baru dan memang kebutuhan strategis nasional. Nah, mungkin untuk Asiparis tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Arin, untuk Asiparis tidak melakukan penyesuaian. Lalu berkaitan promosi. Nah, promosi ini ada dua. Nanti ada promosi perpindahan jabatan secara diagonal dan kenaikan jabatan. Ya, jadi vertikal dengan kenaikan jabatan. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk pengangkatan pertama, memang syaratnya pertama setelah diangkat menjadi PNS. Jadi diangkat dulu sebagai PNS-nya, nanti baru bisa diangkat menjadi fungsionalnya. Nah, ini memang ada syarat-syarat yang ditentukan dan berkaitan dengan integritas, moral. Nah, ini memang persyaratan menjadi PNS ataupun CPNS Bapak Ibu. Lalu pendidikan. Pendidikan ini menentukan Bapak Ibu akan menduduki di jabatan apa, kategori terampil ataupun kategori keahlian. Dan nilai predikat kinerja minimal satu tahun terakhir minimal harus bernilai baik. Seperti itu. Jadi nanti pada saat pelantikan PNS itu bisa langsung diangkat menjadi fungsionalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini tadi Bu Arin juga menjelaskan berkaitan dengan apa namanya angka kredit. Jadi pengangkatan CPNS ini angka kreditnya dapat dihitung sejak menduduki CPNS. Ya, jadi dihitung secara proporsional Bapak Ibu. Jadi mungkin dia CPNS di tahun 2022 di bulan Mei misalkan per Mei dia diangkat menjadi CPNS. Maka nanti pada saat penilaian menjadi Asiparis, nanti dihitung Bapak Ibu CPNS-nya Mei ke Desember periodiknya. Jadi dihitung proporsional. Jadi bukan dihitung tahun 2022-nya, tapi dihitung per periodiknya dari Mei ke Desember. Nanti baru setelah itu CPNS di tahun 2023-nya Januari sampai April itu CPNS. Nanti di Mei ke Desember 2023 itu sebagai fungsional arsiparisnya. Jadi dihitung dari masa kepangkatannya.
Lalu perpindahan jabatan dari jabatan lain. Nah, di sini memang ada persyaratan berkaitan pendidikan. Nah, pendidikan ini menentukan nanti perpindahan ke ke kategori apa. Tadi sama seperti tadi ya Bapak Ibu, perpindahan dari syarat di jabatan maksud saya dari D3 ataupun D4 atau S1. Dia akan menduduki kategori keterampilan atau keahlian. Lalu kedua, ada syarat uji kompetensi. Wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi perpindahan jabatan. Nah, di sini Bapak Ibu pengalaman ini, yang ketiga ini pengalaman, memang harus dimiliki. Tadi sudah dijelaskan juga oleh narasumber dari Menpan, pengalaman ini tidak harus berturut-turut 2 tahun terakhir, seperti itu. Dan juga Bapak Ibu berkaitan dengan kegiatan kearsipan, itu tidak selalu di unit kearsipan, di lembaga kearsipan. Jadi di unit pengolah pun ada kegiatan kearsipan. Jadi sebenarnya untuk Asiparis yang akan mau pindah ke dalam jabatan fungsional Asiparis, mungkin pengalaman di bidang kearsipan ini sangat luas dibandingkan dengan fungsional lainnya. Jadi di sini Bapak Ibu misalkan dari masa CPNS Bapak Ibu terlibat di dalam masa atau di unit TU atau di keTU-an. Jadi di sana Bapak Ibu melakukan registrasi surat masuk, surat keluar. Nah, di sana adalah kegiatan kearsipan. Nah, setelah itu mutasi mungkin ada lagi di unit lainnya, nanti Bapak Ibu juga melakukan kegiatan yang lain berkaitan kearsipan. Itu bisa diakumulasi, nanti dibuatkan surat pernyataan oleh pimpinan atau bagian SDM-nya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk persyaratan pengalaman. Lalu nilai kinerja. Nilai kinerja untuk perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Asiparis ini 2 tahun terakhir harus bernilai baik. Jadi 2 tahun berturut-turut harus bernilai baik untuk bisa pindah jabatan ke dalam jabatan fungsional Asiparis. Jadi minimal baik ya Bapak Ibu. Lalu untuk batas usia, di sini ada batas usia pengangkatan. Jadi batas usia pengangkatan untuk jabatan arsiparis muda pertama dan kategori keterampilan adalah usia 53 tahun. Untuk yang akan duduk di jabatan madya, ini batas usianya adalah 55 tahun dan untuk perpindahan dari CPT ke dalam jabatan fungsional Asiparis adalah batas 60 tahun. Kalau dari jabatan fungsional ahli utama lainnya ke dalam jabatan ahli utama Arsiparis ini di usia 63. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk batas usia, memang batas usia pengangkatan yang tertulis di sini. Jadi artinya pada saat usia tersebut Bapak Ibu sudah memiliki semua persyaratan untuk pengangkatan. Ya, jadi artinya pada saat ikut uji kompetensi, usianya artinya belum memasuki usia tersebut. Jadi harus diperhatikan usianya. Jadi pada saat usulan, mungkin nanti setelah usulan, kapan pelaksanaannya harus diperhatikan. Kalau Bapak Ibu mau usulkan di awal tahun, tapi kegiatannya ada di tengah tahun, padahal untuk diangkat usia 53-nya di Desember, misalkan seperti itu. Nah, pada saat di pertengahan tahun, itu ada proses yang lain Bapak Ibu, seperti uji kompetensi kan nanti ada proses penilaian. Setelah proses penilaian nanti pasti ada proses di lingkungan Bapak Ibu. Nah, ini harus diperhatikan apakah batas usianya ini nanti bisa. Karena kalau sudah masuk 53 lewat 1 hari itu artinya nggak bisa lagi diangkat. Batasnya pas ulang tahun di 53 Bapak Ibu. Nah, dari kelima persyaratan ini yang harus dimiliki di instansi adalah tersedianya kebutuhan. Jadi, kalau tidak ada kebutuhan atau tidak ada formasinya, artinya tetap saja tidak bisa diangkat seperti itu Bapak Ibu.
Ya, jadi memang harus ada syarat kebutuhan jabatan fungsional Asiparis sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki. Nah, tadi juga ada pertanyaan berkaitan dengan angka kredit perpindahan jabatan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan Permenpan 1. Mungkin tadi ada yang bertanya, saya sudah 3C tapi diangkat di uji kom di jabatan pertama. Nah, di sini berkaitan dengan Permenpan nomor 1 tahun 2023, waktu itu kami Andri melaksanakan uji kompetensi berdasarkan Permenpan nomor 1 tahun 2023 bahwa untuk perpindahan di kategori keterampilan itu bisa menyesuaikan pangkat dan golongan. Kalau golongannya di 2C dan 2D itu akan perpindahan ke terampil. Lalu kalau pangkat golongannya 3A dan 3B itu perpindahannya ke mahir. Dan untuk yang 3C dia bisa ke penyelia. Dan kalau untuk kategori keahlian, kalau dia pangkat 3A, 3B itu ke pertama, 3C, 3D sampai dengan 4A ini tetap ke di dalam jabatan pertama. Makanya tadi ada yang bertanya, Bapak Ibu kemarin ini diangkat di jabatan arsiparis pertama. Lalu dengan adanya surat Menpan nomor 3 tahun 2024, jadi di bulan-bulan April kalau nggak salah saya, di sana menyatakan bahwa untuk perpindahan jabatan di kategori keahlian dapat menyesuaikan pangkat golongan bagi perpindahan dari jabatan fungsional umum. Jadi misalkan kalau sekarang Bapak Ibu mau mengikuti uji kompetensi perpindahan jabatan, jika pangkatnya sudah di 3C ataupun 3D itu bisa langsung ke arsiparis muda. Begitu juga pangkatnya udah 4A itu bisa ke ahli media. Tapi usulan ini tetap kami lihat berdasarkan usulan dari instansi Bapak Ibu. Jika instansi Bapak Ibu menginginkan Bapak Ibu sesuai dengan pangkat golongan, akan kami lakukan uji kompetensi sesuai pangkat golongan Bapak Ibu untuk menduduki jabatan apa. Tapi ada juga instansi Bapak Ibu menginginkan Bapak Ibu melalui di jabatan pertama terlebih dahulu. Itu juga nggak masalah Bapak Ibu itu bisa kami akomodir juga. Jadi itu juga tidak salah karena ada aturan yang mengaturnya. Jadi Bapak Ibu jika pangkat golongannya sudah 3C, 3D tetap diuji ujian ke arsiparis pertama, maka pada saat hitungan angka kredit akan diberikan angka kredit persyaratan di jabatan pertama. Jadi kalau Bapak Ibu yang Ukom di tahun 2023 ya, 2023 diangkat di jabatan pertama, pangkat golongannya 3C, 3D ataupun 4A, itu akan diberikan angka kredit maksimal 100 Bapak Ibu. Angka kredit 100 ini merupakan angka kredit sudah persyaratan menjadi atau sudah memenuhi persyaratan untuk kenaikan jabatan. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki angka kredit 100, artinya Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan angka kredit untuk mengikuti uji kom ke ahli muda. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa saja nanti setelah 1 tahun duduk di jabatan itu usul kembali untuk ukom ke ahli muda. Ya, jadi otomatis dapat angka kredit 100. Jadi kalaupun mengumpulkan angka kredit di tahun 2023 kemarin dapat angka kredit sekian dan nanti 2024 dapat angka kredit sekian, itu hanya penambahan saja. Nanti setelah itu Bapak Ibu uji kom duduk ke muda seperti itu. Lalu kalau ukomnya sesuai dengan pangkat golongan, itu akan menghitung jabatannya menyesuaikan dengan pangkat golongan, itu angka kreditnya dihitung sesuai dengan konversi di jabatan yang akan diduduki. Jadi setelah uji kom, lalu SK-nya akan dibuat, maka harus dihitung dulu angka kredit persyaratan untuk di SK-nya berapa. Jadi dilihat dari masa kepangkatan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu di 3C sudah 2 tahun berarti hitungannya dilihat
nilai kinerjanya terakhir ini adalah baik, berarti hitungannya seperti hitungan angka kredit setelah menduduk jadi Asiparis ya Bapak Ibu ya. Jadi nilai baik kali 100% kali koefisien angka kreditnya itu adalah di muda adalah 25, berarti mendapatkan 25 angka kredit dikali 2 tahun. Berarti dapat 50 angka kredit seperti itu. Jika kalau pangkatnya sudah di 3D, maka mendapatkan angka kredit tambahan, angka kredit dasar di 50, artinya mendapatkan 75 angka kredit kalau masa kepangkatan 3D-nya juga 2 tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Begitu juga kategori keterampilan. Kategori keterampilan itu harus memiliki atau menghitung seperti pangkat golongan, persyarat pangkat golongannya juga. Kalau dia akan menduduki di mahir, artinya pengalinya adalah 12,5. Nah, di sini tadi saya menyampaikan yang Bapak Ibu yang perpindahan yang sudah memenuhi apa namanya syarat pada saat itu syarat duduk di sudah mendapatkan angka kredit persyaratan 100 pada saat Ukom karena pangkatnya lebih tinggi daripada jabatannya, maka ada persyaratan lain dalam uji kompetensi ini Bapak Ibu untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang ada di surat edaran Andri nomor 1 tahun 2023. Jadi Bapak Ibu yang akan naik jabatan ya, yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi dari pengangkatan CPNS atau pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan impasing untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi harus memiliki STTP Diklat Pengangkatan Asiparis. Ya, itu untuk kenaikan jabatan. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang belum menjadi Asiparis nih, udah berminat ikut perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional Asiparis melihat persyaratan ini, oh syarat-syaratnya saya sudah terpenuhi nih, nilai kinerja udah baik, lalu usianya masih belum masuk, kebutuhan di unit kerja saya ada. Maka Bapak Ibu bisa saja mendaftarkan, mengusulkan kepada Andri bahwa Bapak Ibu mau mengikuti perpindahan jabatan ke dalam jabatan lain seperti itu. Jadi bisa Bapak Ibu langsung uji kompetensi. Dan untuk syarat kenaikan jabatan baru diklat pengangkatan ada melekat di sana. Nah, dikecualikan bagi yang impasing, maksudnya dikecualikan bagi yang penyetaraan Bapak Ibu. Ya, bagi Bapak Ibu yang penyetaraan untuk diklat pengangkatan memang tidak melekat persyaratan untuk kenaikan jabatan. Itu ada di surat edaran nomor 1 tahun 2024 seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini berkaitan dengan promosi. Untuk pengangkatan melalui promosi itu ada dua. Yang pertama promosi kenaikan, maksudnya promosi perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional Asiparis. Yang kedua, promosi kenaikan jabatan. Untuk promosi pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Asiparis ini adalah pengangkatan dengan mekanisme secara vertikal. Jadi tidak selevel seperti yang perpindahan dari jabatan lain tadi. Jadi Bapak Ibu misalkan dari pengawas mau jadi arsiparis, tapi mau mengikuti atau melalui promosi. Jadi di sini nanti pengawas akan dipromosikan ke jabatan madya, lalu administrator bisa ke langsung utama. Dan ini persyaratannya seperti di sini Bapak Ibu. Nilai kinerjanya 2 tahun terakhir harus bernilai sangat baik. Ya, lalu tidak memiliki rekam jejak yang buruk. Ya, ini untuk syarat pengangkatan melalui promosi. Lalu kalau untuk kenaikan jabatan, ini mekanisme untuk kenaikan jabatan seperti dari pertama naik ke muda, muda naik ke madya, madya ke utama, begitu juga kategori terampil dari terampil ke mahir, mahir ke penyelia. Nah, di sini persyaratannya yang pertama, angka kredit harus terpenuhi. Jadi angka kreditnya harus terpenuhi dulu Bapak Ibu. Jadi untuk usul uji kom itu angka kredit Bapak Ibu harus terpenuhi dulu. Lalu
lulus mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Lalu memiliki nilai predikat paling sedikit nilai baik 1 tahun terakhir. Formasinya tersedia. Nah, misalkan nih Bapak Ibu, saya mau uji kenaikan jabatan. Tapi di unit kerja saya, formasinya nggak ada. Yang ada di unit kerja lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa naik jabatan, tapi Bapak Ibu juga harus mutasi lintas unit kerja. Tadi ada juga pertanyaan, kalau saya nggak mau mutasi gimana gitu kan? Jadi kalau harus naik jabatan itu harus mutasi di mana ada formasinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini untuk kenaikan jenjang jabatan, tadi sudah disampaikan juga sebelumnya, nih harus ada kebutuhan formasinya, angka kredit terpenuhi, nilai predikat 1 tahun terakhir harus bernilai baik, dan mengikuti dan lulus uji kompetensi. Nah, tadi saya juga sudah menyampaikan juga Bapak Ibu dari perpindahan, dari kenaikan jabatan, ini ada persyaratan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu kebutuhan jabatan fungsional arsiparis di sini Bapak Ibu memang harus menetapkan terlebih dahulu. Jadi untuk kebutuhan jabatan fungsional arsiparis ANRI selaku instansi pembina akan memberikan rekomendasi kepada instansi yang mengusulkan hitungan kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu mungkin instansinya sampai saat ini belum ada penetapan formasi yang baru di Menpan, maka untuk menghitung kebutuhan ini bisa menggunakan Google Form yang sudah kami sampaikan. Di sana Bapak Ibu tinggal mengisikan sesuai dengan beban kerja di unit kerjanya masing-masing. Lalu nanti dapat disampaikan ke ANRI supaya nanti ANRI akan memberikan rekomendasi kebutuhan. Jadi rekomendasi kebutuhan ini nanti Bapak Ibu sampaikan atau sebagai lampiran ke surat di Kemenpan untuk diberikan penetapan formasinya. Jadi Bapak Ibu alurnya tidak bisa langsung ke Menpan, tapi Bapak Ibu harus menyampaikan dulu ke ANRI. Jadi harus ada rekomendasi dari Arsip Nasional terlebih dahulu untuk Arsiparis, baru setelahnya baru Bapak Ibu bisa menyampaikan penetapan kebutuhan ke Menpan seperti itu. Nah, kita masuk ke mekanisme uji kompetensi. Tadi ada yang bertanya juga berkaitan gimana sih mekanisme uji kompetensi sebenarnya. Berdasarkan Permenpan 1 tahun 2023 untuk mekanisme uji kompetensi, kami instansi pembina melakukan beberapa tahap Bapak Ibu, seleksi dan pelaksanaannya. Yang pertama, instansi pembina menerima usulan hanya dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian di instansi Bapak Ibu. Jadi misalkan satker unit kerja Bapak Ibu misalkan mengusulkan usulan pegawai untuk uji kompetensi untuk perpindahan ke dalam jabatan fungsional Arsiparis ataupun kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi ke ANRI itu jika tidak melalui surat pembina kepegawaiannya maka tidak akan kami proses Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu mau usul uji kompetensi artinya satker-satker atau unit kerja harus mengusulkan terlebih dahulu ke unit kepegawaiannya. Setelah itu dari unit kepegawaiannya melalui PPK-nya nanti bersurat ke ANRI dengan melampirkan data ya, mengampilan data untuk dapat kami validasi datanya. Jadi kami cek dulu apakah persyaratan-persyaratan pesertanya ini telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi atau belum. Setelah memenuhi persyaratan baru dapat kami melaksanakan uji kompetensi.
Seperti itu. Nah, setelah melaksanakan uji kompetensi, Betul. nanti akan dikeluarkan hasil rekomendasi uji kompetensinya, dan nanti Bapak Ibu untuk pengangkatan Bapak Ibu ataupun perpindahan jabatannya, kenaikan jabatannya akan dilakukan kembali oleh pejabat pembina kepegawaian di instansi masing-masing. Seperti itu. Nah, di sini berkaitan dengan sertifikasi atau uji kompetensi Bapak Ibu. Nah, di sini untuk pedoman, memang pedoman peraturan ANRI nomor 6 tahun 2016 berkaitan dengan sertifikasi jabatan fungsional Paris. Sebenarnya sertifikasi yang dimaksud di peraturan Perka ANRI nomor 6 tahun 2016 adalah dalam hal uji kompetensi. Jadi sama Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mencari atau membuka JDIH ANRI mencari aturan uji kompetensi, maka sebenarnya sama dengan peraturan ANRI nomor 6 tahun 2016 tentang sertifikasi jabatan fungsional Paris Bapak Ibu. Nah, untuk sertifikasi jabatan fungsional Paris ini tujuannya menjamin mutu penyelenggaraan kearsipan secara nasional, lalu menjamin profesionalitas Paris, memelihara, meningkatkan, melindungi kompetensi jabatan fungsional Paris, mengembangkan profesi Paris, dan memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi jabatan fungsional Paris. Nah, di sini berkaitan dengan sertifikasi atau uji kompetensi. Di sini kami membedakannya, Bapak Ibu. Berarti ada dua, uji kompetensi dan sertifikasi. Uji kompetensi di sini bagi eh, uji kompetensi jabatan, baik perpindahan, kenaikan jabatan, ataupun alih kategori. Lalu kalau untuk sertifikasi ini adalah sertifikasi teknis tertentu. Jadi khusus untuk sertifikasi tertentu aja seperti itu. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, sertifikasi atau uji kompetensi ini tadi saya sampaikan ada dua. Untuk uji kompetensi jabatan fungsional Paris itu ada perpindahan jabatan, pindah kategori atau alih kategori dari kategori keterampilan ke kategori keahlian, dan untuk uji kompetensi promosi, baik perpindahan secara promosi ataupun kenaikan jabatan. Nah, untuk sertifikasi teknis, ada sertifikasi teknis pengolahan arsip dinamis, sertifikasi pengolahan arsip statis, ataupun teknis lainnya. Nah, di sini pada saat uji kompetensi atau sertifikasi tidak lepas dari kompetensi jabatan fungsional Paris. Tadi ada di SKJ titik 10 tahun 2022, Kepmenpan nomor SKJ titik 10 tahun 2022. Nanti materinya akan setelah ini akan disampaikan. Nah, di kompetensi jabatan fungsional Paris ini ada tiga: kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Untuk teknis ini yang kami lakukan di Arsip Nasional Bapak Ibu. Jadi ada kompetensi teknis yang akan diujikan berkaitan dengan pengolahan arsip dinamis, pengolahan arsip statis, pembinaan kasipan, dan pengolahan penyajian arsip menjadi informasi. Jadi uji kompetensi yang Andri lakukan hanya berkaitan kompetensi teknis saja. Untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural itu kami kembalikan kepada instansi Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti untuk persyaratannya manajerial dan sosial kulturalnya akan akan dilakukan oleh instansi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu misalkan ada uji kom ke ANRI berkaitan kenaikan jabatan, perpindahan jabatan, hanya teknis saja yang akan dilakukan. Jadi ya berarti di sini Bapak Ibu mungkin ada bertanya, apa dong kisi-kisi untuk kenaikan jabatan, perpindahan jabatan? Ya, dari kami hanya terkait teknis. Ya, 4 kompetensi ini yang akan disesuaikan dengan jabatan Bapak Ibu, yang akan disesuaikan dengan uji kom yang akan dilakukan ke jabatan Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu uji kompetensikan. Aduh, maaf, loncat ya. Nah, penilaian kinerja.
kita masuk penilaian kinerja Bapak Ibu. Di sini penilaian kerja berkaitan dengan SKP, yang SKP itu kita menggunakan aturan dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Lalu ada penilaian yang akan dilakukan oleh pejabat penilai atau atasan langsung Bapak Ibu. Penilaian ini bisa bentuk periodik ataupun tahunan. Lalu setelah itu akan dibuatkan konversinya atau di sana ada 3 form, konversi, akumulasi, dan penetapan angka kreditnya. Nah, mungkin sedikit berkaitan tadi penilaian tahun 2022 ke bawah dengan penilaian mulai tahun 2023 yang menggunakan Permenpan nomor 1 tahun 2024. Tahun 2023 maksud saya. Jadi di sini untuk berdasarkan Permenpan 48 tahun 2014 yang dilakukan penilaian terakhir pada tahun 2022, penilaian tahun 2022 yang dilakukan di tahun 2023. Nah, tadi sudah disampaikan juga pada saat tadi di materi sebelumnya dengan adanya surat Menpan bahwa penilaian tahun 2022 itu batas pengumpulannya adalah di bulan Juli 2023 yang mana penetapannya paling akhir adalah di 31 Desember 2023. Duh, gimana yang belum menyampaikan penilaian? Artinya yang belum menyampaikan penilaian itu hangus Bapak Ibu, tidak dapat diusulkan kembali. Nah, berkaitan dengan ada di aturan BKN ya, atau aplikasi BKN yang namanya disepakati. Disepakati ini tadi juga ditanyakan, disepakati ini hanya diperuntukkan bagi jabatan fungsional yang penilaiannya sebelumnya adalah konvensional. Ya, untuk beralih ke konversi harus diintegrasikan terlebih dahulu. Tapi kalau arsiparis bagaimana? Arsiparis tidak menggunakan Bapak Ibu karena penilaian sudah dengan konversi. Jadi tidak perlu melalui disepakati. Jadi langsung dinilaikan saja. Hanya bedanya pada saat penetapannya dengan pengalinya untuk formulanya pengali angka kreditnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat perbedaannya dengan Permenpan 48 dengan Permenpan 1, jadi kalau sebelumnya penilaian yang di tahun 2022 terakhir itu dinilai oleh kalau SKP tetap ya Bapak Ibu sama-sama dinilai oleh atasan langsung. Tapi pada saat penetapan angka kreditnya pada saat Permenpan 48 itu dilakukan oleh tim penilai. Ya, kalau untuk Permenpan 1 itu langsung ditetapkan oleh atasan langsung Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi memproses ke tim penilai, tapi dengan atasan langsung, apalagi misalkan kalau sudah menggunakan aplikasi e-kinerja, itu sudah langsung dilakukan Bapak Ibu. Sudah langsung diproses untuk penetapannya, angka kreditnya di e-kinerja. Lalu bedanya lagi adalah formulasi sebutan prestasi kerjanya pada saat penetapan angka kreditnya. Nah, kalau untuk di Permenpan 48, kalau nilainya sangat baik dikalikan 150%, baik itu 125%, cukup 100%, kurang itu 75%, dan buruk itu adalah 50%. Kalau untuk yang Permenpan 1 itu dengan sebutan sangat baik dikalikan 150%, baik 100%, butuh perbaikan atau cukup itu dikalikan 75% dan kurang 50% serta 25% untuk yang sangat kurang. Nah, di sini Bapak Ibu untuk penetapan angka kreditnya otomatis yang Permenpan 48 ini oleh tim penilai dan untuk Permen 1 oleh pejabat penilai. Nah, bedanya lagi adalah pada saat Permenpan 48 untuk
angka kredit pada saat kenaikan pangkat, kenaikan jabatan itu akan mulai dari nol kembali. Tapi dengan Permenpan 1 tahun 2024 dengan penilaian konversi yang baru ini, jika Bapak Ibu naik pangkat di dalam jabatan yang sama. Misalkan Bapak Ibu di jabatan ahli pertama, pangkat 3A mau naik ke 3B. Sejak berlakunya Permenpan nomor 1 ini, maka Bapak Ibu angka kreditnya misalkan 3A mau naik 3B dapat 52 misalnya. Ini dua angka ini akan menjadi atau dilanjutkan pada saat menduduki kepangkatan 3B-nya. Tapi 0 pada saat kenaikan jabatan, seperti itu. Nah, di sini ada tugas dari pejabat penilai, ini berkaitan dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Yang pertama, melaksanakan dialog kinerja. Jadi pejabat penilai ini melakukan dialog kinerja dengan bawahannya, dengan jabatan fungsional di bawahnya, dan nanti distribusikan kegiatan. Ya, mendistribusikan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan, sesuai dengan beban kerja di masing-masing pegawai di sana. Lalu melakukan review dan menilaikan kinerja. Nah, review dan penilaian kinerja di sini dapat dilakukan secara periodik ataupun secara tahunan. Lalu mengkonversikan ke dalam angka kredit. Nah, untuk konversi angka kredit ini memang ada dua ya Bapak Ibu ya, konversi tahunan dan konversi periodik. Nah, untuk konversi tahunan bagi Bapak Ibu yang angka kreditnya masih jauh, nah itu bisa melakukan dengan konversi tahunan. Tapi kalau Bapak Ibu angka kreditnya kurang-kurang sedikit, nah maka bisa menggunakan penilaian periodik Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau naik ke mau naik pangkat, angka kreditnya kurang 2 misalkan. Nah, itu bisa dinilai periodik. Nah, kalau 2 angka kredit itu kalau cukup penilaiannya hanya 1 bulan, Bapak Ibu bisa menyampaikan penilaian 1 bulan, seperti itu. Lalu menetapkan angka kredit dalam bentuk PAK yang dilakukan oleh pejabat langsung, pejabat penilai. Nah, di sini Bapak Ibu bentuk formnya, form penetapannya, saya ambil dari peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Di sini seandainya Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka PAK ini disampaikan kepada pejabat disampaikan kepada pengolah kepegawaian. Misalkan kalau Bapak Ibu berada di unit kerja yang lain atau di Satgas-Satker, maka karena Bapak Ibu dinilai oleh atasan langsung, maka misalkan angka kredit Bapak Ibu sudah terpenuhi untuk kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan, untuk proses kenaikan pangkat, kenaikan jabatan itu harus melalui PPK atau unit kepegawaian. Maka dari unit kerja Bapak Ibu minimal JPT pertama menyampaikan kepada pengolah kepegawaian dan akan disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS. Nah, tim penilai kinerja PNS ini yang kita kenal sebagai mungkin Bapak Jakat ya, kalau kita sama-sama tahu di lingkungan pemerintahan, nanti diberikan rekomendasi untuk kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan. Nanti setelah diberikan rekomendasi, maka pejabat yang menetapkan KBKJ dapat disesuaikan untuk kenaikan pangkat atau jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apakah kalau naik jabatan perlu uji kompetensi atau untuk kenaikan pangkatnya dilihat dari persyaratan lain, misalkan nilai kinerjanya harus bernilai baik 2 tahun terakhir, nah itu harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, di sini Bapak Ibu konversi predikat kinerja. Jadi untuk rumus, tadi kan ada hitungan periodik ataupun tahunan. Nah, rumusnya di sini Bapak Ibu untuk penilaian tahunan, kalau Bapak Ibu sudah menggunakan e-kinerja, otomatis ini rumus sudah otomatis ada di e-kinerja ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih menggunakan manual, ini harus dihitung. Jadi presentasi predikat kinerja dikali koefisien angka kredit tahunan. Dan kalau untuk periodik berarti dihitung bulanannya, periodiknya. Jadi bulan yang dinilai
dibagi bulan dalam 1 tahun, dikali persentase predikat kinerja, dikali koefisien angka kredit per tahun. Nah, koefisien angka kredit per tahun ini disesuaikan dengan jabatannya. Jadi per jabatan itu beda-beda koefisien angka kreditnya per tahunnya Bapak Ibu. Ya. Lalu untuk presentasi predikat, nanti dilihat predikatnya dapatnya apa. Sangat baik dikalikan 150%, baik dikali 100%, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat angka kredit kebutuhan kenaikan Bapak Ibu atau kenaikan pangkat ataupun naik jabatan. Kita lihat dulu di jabatan terampil. Terampil itu pangkat golongannya 2C dan 2D. Untuk 2C, kalau bisa naik ke 2D, itu harus mengumpulkan angka kredit untuk persyaratan naik pangkat adalah 20 angka kredit. Ya. Dan untuk 2D bisa naik ke 3A, itu juga harus mengumpulkan angka kredit 20 Bapak Ibu. Tapi karena juga akan kenaikan jabatan di sini ke mahir, maka diakumulasikan 2C dan 2D-nya. 20 di 2C, 20 di 2D, maka 40 persyaratan kenaikan jabatannya. Begitu juga di jabatan ahli pertama, 3A ke 3B. 3A itu untuk naik ke 3B butuh angka kreditnya adalah 50. Ya, 3B untuk naik ke 3C juga butuh 50, tapi ke 3C harus ada persyaratan naik jabatan ke muda. Nanti makanya angka kreditnya akumulasi dari pangkat 3A dan 3B, yaitu 50 tambah 50, jadi 100 angka kredit seperti itu dan seterusnya. Nah, tadi juga ada angka kredit pendidikan yang kita kenal ya Bapak Ibu ya, dengan aturan Permenpan nomor 1, angka kredit pendidikan ini akan mendapatkan 25% dari angka kredit kumulatif ya untuk persyaratan naik pangkat. Jadi 25% naik pangkat itu untuk ahli pertama adalah 12,5. 25% untuk ahli muda adalah di 25 seperti itu. Tapi pendidikannya yang dihitung atau diberikan angka kredit, yaitu angka kredit atau pendidikan yang diperoleh setelah menduduki jabatan fungsional seperti itu. Lalu untuk kelebihan angka kredit untuk kenaikan pangkat tadi saya sudah sampaikan juga. Misalkan ada kelebihan nih kenaikan pangkat 3A mau naik ke 3B, dia dapat 56. Nah, 6 ini akan dilanjutkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Berarti di 3B-nya dia cukup mengumpulkan 44 lagi. Seperti itu. Jadi nggak perlu 50 angka kredit, tapi 44. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab ya Mbak Ruby. Baik, siap Bu Widya. Baik Bapak Ibu, di chat Zoom sudah ada yang bertanya Bu Widya, izin saya bacakan ya sebentar. Izin Bu Widya, ini yang pertama tadi dari Ibu Dian Fitri dan Ibu Mika Febrina pertanyaan sama ya. Apakah P3K Arsiparis ahli pertama bisa naik pangkat dan golongan? Kalau bisa, bagaimana caranya? Silakan dijawab dulu Ibu. Mohon di-unmute terlebih dahulu Bu Widya. Tadi. Oke, baik. Oke. Untuk P3K, kalau kita lihat aturan, memang belum ada apa namanya aturan yang menyatakan bahwa P3K itu bisa naik pangkat ataupun naik jabatan seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk P3K sesuai dengan persyaratan P3K itu adalah eh, dengan kontrak kinerja gitu, kontrak kerja gitu. Pada saat melamar di jabatan arsiparis pertama, artinya P3K ini akan duduk di jabatan arsiparis pertama. Kecuali nanti misalkan di RPP yang sedang akan akan diundangkan nanti, apakah nanti ada, nanti kita tunggu saja, kita lihat apakah ada kesempatan untuk naik pangkat. Tapi kalau untuk sekarang belum ada seperti itu.
Baik, seperti itu ya Ibu Dian Fitri dan Ibu Mika Febrina. Berarti untuk Arsiparis P3K tadi jawabannya adalah karena sesuai kontrak ya. Bentar, oke. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari chat Zoom terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Yang kedua, dari Dispusip Kabupaten Garut, Bapak Ibu. Bu Ida ini ada yang bertanya, apakah dalam SKP Arsiparis harus tetap sesuai tugas dan ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional Arsiparis, mengacu pada uraian kerja dan tugas jabatan fungsional Arsiparis yang diatur oleh Perka Anri? Saya mah ini di Zoom-nya ini. Biar akun bodoh. Minta Bentar, tolong. saya mute dulu. Oke, yang pertama itu, kemudian bagaimana apabila Arsiparis diberikan tugas yang tidak ada pada Perka Anri tersebut karena tugas tersebut untuk tercapainya capaian organisasi. Misalnya diberikan tugas untuk melaksanakan pendampingan penerapan aplikasi Srikandi ke OPD. Dan yang ketiga, apakah bisa Arsiparis ahli pertama mengerjakan tugas jabatan Arsiparis ahli muda? Seperti itu, silakan. Oke, baik Mbak Ruby. Nah, kalau untuk SKP, untuk Arsiparis ya, kalau kita mengacu kepada Permenpan nomor 6 tahun 2022, jadi Bapak Ibu untuk pengolahan kinerja di SKP-nya itu bisa saja melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung organisasi. Ya, untuk sukses organisasi, sukses organisasi, sukses pegawai di lingkungannya. Jadi Bapak Ibu nggak ada salahnya juga mengisikan kegiatan-kegiatan yang bukan kegiatan jabatan fungsional di jenjangnya ataupun ada kegiatan-kegiatan yang mendukung organisasi yang tidak ada kegiatan arsiparisnya seperti itu. Tapi apakah harus ada kegiatan sesuai dengan Perka Anri? Kami menyarankan memang harus ada Bapak Ibu. Kenapa? Berkaitan dengan formasi. Berkaitan dengan formasi, Bapak Ibu ada di sana, hitungannya sesuai dengan ABK di jabatan Bapak Ibu sekarang. Nah, di jabatan Bapak Ibu sekarang itu ada kegiatan yang memang ada di unit kerja dan harus dilakukan. Sehingga memang kegiatan itu menjadi persyaratan atau menjadi tanggung jawab Bapak Ibu di jabatan arsiparisnya. Dan kenapa Bapak Ibu juga harus melaksanakan? Nanti berkaitan dengan uji kompetensi Bapak Ibu. Mungkin secara aturan tidak ada yang mengatur secara saklek harus kegiatan arsiparis, sedangkan di Permenpannya bisa melakukan kegiatan sesuai dengan atau mendukung organisasinya. Tapi pada saat nanti uji kompetensi, nanti Bapak Ibu akan dilakukan uji kompetensi teknis di jabatan Bapak Ibu, sedangkan Bapak Ibu nggak pernah melaksanakan kegiatan karsipan. Bagaimana Bapak Ibu dapat memahami, melakukan, atau nanti setingkat lebih tinggi di jabatan atau kegiatan karsipan yang akan Bapak Ibu lakukan, seperti itu. Nah, berkaitan dengan kegiatan arsiparis pertama, atau arsiparis pertama melakukan kegiatan arsiparis muda ataupun sebaliknya. Itu nggak masalah Bapak Ibu selama memang arsiparisnya belum memenuhi hitungan kebutuhannya. Jadi misalkan hitungan kebutuhannya di sana harusnya ada nih arsiparis muda, tapi belum ada yang menduduki arsiparis muda di sana. Maka Bapak Ibu yang ahli pertama pun bisa melaksanakan kegiatan ahli mudanya. Seperti itu. Kalau memang misalkan ahli pertamanya nggak ada, Bapak Ibu yang di ahli muda yang sudah duduk, ternyata kegiatan pertamanya ini tidak ada nih yang melaksanakan. Misalkan kita contohkan dalam hal Bapak Ibu melakukan pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip itu dari menyeleksi, membuat daftar, itu kan. Itu kegiatan ahli pertama. Sedangkan Bapak Ibu di muda melakukan penilaian arsip usul musnah misalkan. Nah, kalau Bapak Ibu di muda tidak melaksanakan kegiatan arsiparis pertama, maka kegiatan yang di kegiatan arsiparis muda itu belum bisa dilaksanakan. Artinya seperti itu. Jadi selama
ABK-nya belum sesuai dengan kebutuhan, maka Bapak Ibu bisa saja melaksanakan kegiatan di bawahnya ataupun di atasnya. Tapi kalau seandainya sudah, Bapak Ibu di pertama nih, ternyata di Arsiparis Muda ada orangnya dan Bapak Ibu mau melaksanakan kegiatan muda juga. Mungkin dalam hal kegiatan mudanya lingkupnya lebih banyak nih, misalkan mungkin ada berkaitan dengan pembinaan gitu ya. Nah, si Paris pertamanya otomatis harus melaksanakan di sana. Dengan catatan atasan Bapak Ibu dapat membagi atau memberikan distribusi kegiatannya sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Itu Mbak Ruby. Baik, begitu jawabannya ya Bapak Ibu ya dari Dispusip Kabupaten Garut. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu Widya ya untuk yang di chat. Satu lagi mungkin. Bentar. Nah, ini dari Ibu Imelda, RRI Pekanbaru. Apakah bisa mengajukan angka kredit melalui aplikasi e-kinerja, Ibu? Untuk pengajuan permohonan angka kredit, apakah bisa per semester atau harus setahun periode SKP? Baik, kalau untuk angka kredit itu bisa saja melalui aplikasi e-kinerja. Jadi nanti diproses Bapak Ibu. Jadi kalau memang Bapak Ibu butuhnya hanya penilaian beberapa bulan, itu berarti penilaian SKP-nya harus disampaikan dulu kepada atasan. Nanti bisa diproses di penilaian prodik melalui e-kinerja. Tapi ini juga dilihat, ini kebetulan saya juga kemarin dapat informasi dari Bu Sarah yang RRI Pusat di sini untuk Arsiparis yang ada di RRI itu umumnya adalah P3K. Tapi kalau untuk P3K nggak perlu Ibu menyampaikan angka kredit seperti itu. Ya. Oke, seperti itu ya jawabannya Bu Imelda. Oke, sekarang kita ke yang raise hand terlebih dahulu ya, Bu Widya ya. Ini ada 2 orang yang raise hand. Yang pertama Bapak Ali Hasan dari LKD Kota Pematang Siantar. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Ibu Widya. Waalaikumsalam Pak Ali. Duh, mukanya nggak kelihatan nih Pak. Nah, Ya, iya Pak. ini Gimana Pak? apa? Silakan Ya, Bapak. terima kasih. TMT 4B 1 April 2023. Oke, ada kelebihan angka kredit sebesar 44. Total angka kredit waktu naik ke 4B berapa Pak? Ya, oke. Terus kalau seandainya, Pak Ali, Pak Ali, ya, izin. Waktu PAK untuk halo, naik ke, halo Pak, naik nggak 4B dengar Bu? kemarin, naik 4B kemarin angka kreditnya berapa? 194 atau berapa? 195, sekian. Oke, lanjut. Ah, oke, nanti kan pasti sisa dia kan? Iya, Ya, karena 150 kan? Ya, betul. sisa. Saya di 2023 SKP-nya dengan nilai baik. Oke, Oke, ya, kalau di 2024 ini nilainya juga baik dan di 2025 juga baik. Eh, eh. Oke, 2023 baik, 2024 baik. Apakah di 2025 di awal tahun sudah bisa ke 4C? Itu baik, pertanyaan. baik Pak. Jadi gini, nanti untuk ke 4C berarti kan akumulasinya Bapak harus terpenuhi 300 angka kredit. Ya, Ya Pak, 300 angka kredit.
Ya. Bapak ngumpulin sampai 300. Jadi kalau Bapak akumulasikan semuanya di 2024 itu Hmm. berarti dengan penilaian 2025 Bapak. Berarti baru bisa itu 70, 37. Jadi baru bisa mungkin di 2025 itu kenaikannya itu di akhir tahun Pak. Mungkin dikenaikan di bulan 10 atau bulan 12, Oktober ataupun Desember, baru Bapak bisa usul naik pangkat. Karena kan jika Bapak penilaian 2023 Ya. dapat baik, itu kan Ya. totalnya 195 ditambah 37,5. Ya. Ya, dapat 232 sekian. Ya. Lalu tahun 2024 tambah lagi baik 37,5 berarti sekitar 270. Nah, penilaian 2025 berarti harus Tapi kan sisa ada, Bu. Sisa dari dua iya kan kenaikan pangkat. sisanya kan saya hitung tadi Pak 195. Ya, ya. Ya kan? Ya, Seratus ya, ya. sembilan puluh lima tambah 37 tambah dapat 232 lalu tambah lagi di penilaian 2024 dapat 37 lagi Ya, mendapatkan 270 lalu penilaian lagi periodik 2025 Bapak kurang 25. 30. Ya, Bapak kurang 30 dengan penilaian tahun 2025. Kalau Ya, tidak di akhir tahun 2025 atau Bapak bisa naik di 2026 awal tahun. Februari ya. Iya, bisa. Seperti itu. Oke. Sementara di TMT 1 Oktober 2027 saya pensiun. Nah, Mm-mm. itu apa masih memungkinkan gitu. Nah, Oke, Bapak, ini kan ada aturan di BKN ya, Pak, berkaitan kenaikan nah, pangkat apa sih istilahnya? tahun. Pengabdian, ya. Ya. Kenaikan pengabdian ya Pak. Di Hmm. 2026 Bapak naik pangkat. Nah, kalau saya nggak hafal sih Pak, nanti bisa dicek peraturannya. Kalau Nah, masa kerja Bapak itu lebih dari 30 tahun, itu dengan minimal berapa bulan itu bisa naik pangkat lagi pengabdiannya. Saya nggak hafal peraturannya ya Pak ya, seingat saya enggak, seperti itu. kalau setahun sebelum pensiun kita naik pangkat bisa dihitung naik saat satu. Tapi kalau di bawah 30 tahun dia Iya, dihitung harus 1 tahun iya, minimal. iya, Bapak kan Bapak masa kerjanya berapa nih di tahun 2027 itu? 27. 27 tahun. Ya, Nah, nah caranya solusinya kan Bapak artinya kinerja Bapak harus ditingkatkan. ya. Pada saat penilaian 2024, penilaian 2025 seperti itu. Atau penilaian 2024 ini Bapak Bapak tingkatkan gimana caranya Bapak bisa menilai sangat baik. Oh, berarti saya dari tidak hanya kinerjanya hanya untuk berusaha untuk mendapatkan di atas ekspektasi, begitupun dengan perilakunya harus di atas ekspektasi juga supaya Ya kan, Bapak nilainya sangat baik. betul. Maksud saya kan gini, ini hanya rata-rata biasa-biasa gitu. Itu kan bisa lah gitu. Maksud saya, Kalau secara aturan, kalau ya, memang masa kerjanya kurang dari 30 tahun, artinya kalau kurang dari 1 tahun berarti nggak bisa pengabdian, Pak, terakhirnya. Seperti itu. Jadi pensiunnya di gini, 4C. itu kan di Februari 2026. Mm. Februari ke Oktober kan masih ada, itu pasti lebih Ih, setahun. saya nggak tahu Bapak itu pensiunnya di bulan apa. Bapak pensiunnya bulan apa Bulan nih Oktober, hitungannya? Oktober Oktober. 2027. Itu kan artinya udah lebih 1 tahun. Artinya kalau lebih 1 tahun berarti Bapak bisa kenaikan pangkat pengabdian. Iya, Nah, itu terus kenapa Pak? betul. Nah iya, ya Pak ya. Iya, Kan Bapak maksud nggak saya bilang tadi dengan, saya Bapak pensiunnya di bulan apa ya? iya, maksud saya gini, dengan dapat
biasa aja gitu, baik, dia masih Ya kan? memungkinkan gitu. Itu Iya, itu aja, bisa. Kalau mesti secara kan? matematika, kita hitung secara matematika ya, Pak, itu kemungkinan Iya, di iya, awal 2026 Bapak bisa naik pangkat seperti itu. iya, iya, iya. Oke ya, Pak? Nah, itu aja. Oke, Pak. Nah, makasih. Ya, sama-sama, Bapak. Baik, terima kasih Pak Aliasan. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu mungkin dua penanya lagi ya Bu Widya. Boleh. Diperkenankan yang raise hand, ini untuk penanya terakhir ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang di chat Zoom, apabila pertanyaan belum terjawab, nanti bisa kontak langsung ke Bu Widya ya. Diperkenankan ya Bu ya untuk langsung. Oke, yang pertama Ibu dari Bapak Putu, silahkan. Mau langsung apa satu persatu Ibu? Silakan satu-satu dulu, Mbak Oh Ruby. satu-satu, oke. Silakan Bapak Putu. Baik, terima kasih Bu Widya, Bu Sitri ya, Bu Siti. Suara saya bisa didengar? Bisa, Bapak. Terdengar Bisa. jelas Bapak. Silakan. Baik, begini Bu Widya, ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ini terkait dengan perpindahan jabatan eh, dari fungsional umum ke arsiparis, Ibu. Nah, sebelum surat edaran Menpan nomor B-3-M.SM.02.01 tahun 2024 ya, tentang perpindahan jabatan fungsional dan uji kompetensi itu kan semua yang akan pindah jabatan ke eh, jabatan Ahli. fungsional arsiparis ya, kan berapapun jenjang kepangkatannya harus ikut di ahli pertama dulu ya, untuk yang pendidikannya S1 gitu. Apakah Iya. itu golongannya udah 4A, 3D, harus di pertama dulu gitu. Nah, Oh, semenjak ada peraturan baru ya, atau surat edaran Menpan ini kan diperbolehkan sesuai dengan jenjang kepangkatannya gitu, iya, betul. yang terbaru gitu ya. Nah, kebetulan saya ikut yang pertama gitu, aturan yang sebelum aturan yang terbaru. Sementara saya kalau dilihat dari segi apa namanya kepangkatan sudah bisa sebenarnya ke muda gitu. Terus pertanyaan saya, kalau sudah ke pertama dulu, walaupun jenjangnya sudah memenuhi ke muda dan ada peta jabatan, apakah untuk naik jabatannya itu harus mengikuti eh, ketentuan seperti tadi angka kreditnya harus sekian, eh, minimal 4 tahun ya kalau dihitung dengan SKP yang biasa atau apa namanya baik ya tiap tahunnya. Kalau dicari 100 itu kan 4 tahun baru bisa memenuhi gitu Bu. Bagaimana itu Bu? Apakah demikian atau yang sebelumnya kan boleh dulu 1 tahun, minimal setahun udah bisa naik naik ke muda gitu Ibu. Saya ingin konfirmasinya terkait ini. Terus yang kedua, ini tentang perpindahan jabatan ke jabatan separis terampil ya Ibu ya. Saya mendapat informasi, ini kan kebetulan ada teman yang sering memang ikut diklat kearsipan, cuman pendidikannya dia D1 Ibu. D1. Kalau di undang-undang atau peraturannya kan minimal D3 itu. Apakah memang benar kalau perpindahan jabatan ke arsiparis terampil itu kalau memang udah PNS ini bisa pendidikannya di bawah D3 Ibu. Atau D3 itu memang untuk perekrutan pertama itu. Bagaimana itu Bu? Mohon penjelasannya Bu. Itu aja Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, Pak, baik. Nah, kalau untuk yang pertama, tadi saya udah jelasin juga, Pak. Bapak udah diangkat jadi arsiparis pertama. Sudah Ibu. Nah, seharusnya di SK Bapak itu diangkat dari menjadi jabatan arsiparis pertama, angka kreditnya sudah 100, Pak, di SK. Ada nggak, Pak, di SK Bapak angka kredit 100? Ada Ibu, ada. Nah, 100 itu adalah angka kredit persyaratan Bapak duduk di jabatan pertama. Jadi Bapak sudah minimal duduk 1 tahun di pertama, nanti bisa usul ke muda.
begitu Ibu. Iya, jadi Bapak istilahnya nggak perlu ngumpulin angka kredit sampai 1 tahun, 4 tahun 4 lagi tahun. seperti itu. Jadi Bapak syarat menduduki jabatan pertama itu hanya 1 tahun. Bapak pangkat sekarang berapa? 3C itu. 3C. Masa kepangkatan? Ibu Nggak ada berapa tahun Pak? Bapak di 3C-nya naik 3C kapan? baru 4 bulan Ibu. Per April ini tahun ini Ibu. Oke. eh jadi Asiparisnya kapan Pak? Baru juga Ibu. Dilantiknya per 1 Agustus. Oke, baik. Nah, jadi nanti karena Bapak baru 3C-nya baru ya, jadi 0 tahun kan hitungannya. Nanti Bapak misalkan nih berarti 1 Agustus. Berarti 1 Agustus 2025 itu paling cepat Bapak duduk di muda. Ya, paling cepat Bapak duduk di muda. Artinya, kalau sudah nanti ke mudanya berarti udah 1 tahun di kepangkatan 3C-nya. Jadi nanti dapat Pak angka kredit 1 tahun di 3C. Jadi nggak sia-sia 3C Bapak. Jadi angka kredit tetap dihitung. Gitu. Nggak masalah. Sekarang duduk di pertama nanti setelah naik ke muda, angka kredit 3C-nya ada dapat 1 tahun. Berarti dapat 25 angka kredit. Jadi jalan Bapak sekarang adalah Bapak udah diklat pengangkatan belum? Untuk diklat fungsionalnya. Mm-mm. Sudah Ibu, cuman belum dapat sertifikat. Oh, berarti Bapak udah diklat ya. Berarti Sudah nanti angkatan Bapak 2 tahun ini. ya, nanti Bapak bisa usul uji kom untuk kemudanya seperti itu. Jadi syarat diklat udah punya nih gitu kan, nunggu STTPL, nanti tinggal uji kom ke muda. Nanti lulus bisa naik ke mudanya seperti itu. Angka kredit nanti terhitung angka kredit masa kepangkatan Bapak 1 tahun. Paling singkat di Agustus 2025. Lalu yang kedua, untuk perpindahan di kategori terampil, pendidikan D3 ini adalah syarat untuk semua cara Pak. Baik pengangkatan pertama, perpindahan itu D3 ini adalah syarat pendidikan untuk duduk jabatan Asiparis terampil. Jadi nggak bisa di D1, SMA, D2 seperti itu. Gitu ya Pak. Ibu, karena saya sempat juga menyarankan kepada teman yang sudah madya ya, karena teman saya yang pendidikannya D3 terus diajak di kegiatan kearsipan. Saya bilang kasihan juga karena nanti nggak bisa ke fungsional Asiparis karena pendidikannya tidak D3 gitu. Yang Ya bersangkutan tapi bilangnya sih orang bisa kok keterampil kalau sudah PNS gitu. Makanya saya ingin memastikan saja Ibu. Baik Ibu, terima dulu kasih banyak iya informasinya baik ini. Bapak, karena sekarang dulu memang ada impasnya SMA tapi sekarang nggak ada lagi gitu Pak. Jadi memang syaratnya ada 3. Oke, baik. Makasih ya Pak. Baik, terima kasih Hmm. banyak Bu Widya. Baik, Sama-sama sudah Pak. jelas ya Pak Putu ya untuk Sangat pertanyaannya jelas tadi? Ibu, sangat Oke, jelas siap. Ibu. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya untuk penanya terakhir ya Bu Widya ya, mohon izin dari PKHIT Jatim, Bapak Hari Santoso, silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Bu, Mbak Widya. Suaranya kurang kenceng. Cek 1, 2, 3, udah? Iya, nggak apa-apa. Silakan. Udah kenyang. Jadi gini, saya mau tanya, bukan mau tanya sih ya, tapi artinya teman-teman di tempat saya itu banyak yang SMA dan dia ibaratkan mengelola kearsipan. Jadi saya berharap dari teman-teman dari ANRI bisa membuka lagi untuk SMA bisa jadi terampil seperti itu. Itu yang karena mungkin masuknya ke pemula ya, karena di sini kok ada kemarin dari analis kepegan juga pemula ada, semuanya ada pemula, tapi Asiparis nggak ada seperti itu. Yang kedua untuk diklat Mbak Widya, jadi diklat kita agak kesusahan, jadi masa diklat untuk teknis atau diklat ini dari teman-teman sendiri susah untuk mencari informasi ke ANRI-nya. Mungkin ada solusinya karena di teman-teman karantina sendiri banyak yang belum naik pangkat karena belum diklat seperti itu. Apakah ada solusinya? Mungkin naik pangkat diklatnya belakangan atau seperti apa? Mungkin seperti itu.
Terima kasih. Oke, Pak Ari. Baik, yang pertama berkaitan SMA. Memang kami belum buka lagi yang impasing SMA. Sesuai dengan persyaratan yang penyesuaian di Permenpan 1 itu udah jelas ya Pak ya. Memang untuk jabatan fungsional baru yang baru terbentuk dan apa namanya satu lagi memang kebutuhan strategis. Nah, kalau memang kebutuhan strategis harusnya nanti kami memang mengusulkan, tapi itu kami nggak bisa menjanjikan. Nah, karena persyaratan serendah-rendahnya adalah di 3. Walaupun nanti impasing seperti impasing tahun 2014 ya dengan Permenpan 48 di 2015 sampai 2018, itu impasing tetap mensyaratkan pendidikannya. Dia harus melanjutkan pendidikan ke D3-nya seperti itu. Kalau untuk sekarang tidak dibuka, kenapa arsiparis nggak ada di jabatan pemula? Karena di Undang-Undang Kearsipan sudah mengunci Pak Ari, pendidikan serendah-rendahnya D3. Jadi walaupun nanti revisi Permenpannya, kalau di Permenpan 1 ada di jabatan pemula, tapi nanti arsiparis tetap nggak bisa karena di Undang-Undang Kearsipannya dikunci dengan pendidikan serendah-rendahnya adalah D3 seperti itu. Lalu yang kedua berkaitan dengan diklat. Nah, untuk diklat ini sih salah satu strategi aja bagi Bapak Ibu juga di instansi yang lain untuk mengajukan diklat. Kalau bisa Bapak Ibu misalnya udah ada yang sudah menjadi arsiparis tapi belum diklat. Nah, ini mungkin setahun sebelum pelaksanaan itu udah koordinasi dengan Pusdiklat Andri. Ya, koordinasi dulu, nanti dibuka berapa orang untuk satu instansi, itu bisa dikomunikasikan setahun sebelum kegiatan berikutnya. Misalkan kalau mau diklat di tahun 2025, seperti Pusdiklat Andri juga sudah menyampaikan surat pemberitahuan berkaitan dengan diklat tahun 2025. Nah, mungkin bisa direspon Bapak Ibu, bisa menyampaikan surat kepada bukan namanya sekarang PPSDM ya, PPSDM Andri. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan surat kembali ke PPSDM bahwa di tahun 2025 akan menyampaikan atau mengusulkan sekian orang peserta baik diklat pengangkatan ataupun diklat teknis tertentu. Seperti itu sih Pak Ari, kira-kira solusi bagaimana bisa mengikuti diklat di tahun depan. Mohon izin tambahan satu lagi. Untuk perkali 23 dan perkali nomor 4, apakah masih berlaku untuk fungsional itu? Atau mungkin ada revisi dan sebagainya? Terima kasih. Oke, untuk sekarang kita masih menggunakan butir-butir kegiatan di Perka 4 tahun 2017 dan hasil kerjanya di Perka Andri 23 tahun 2017. Itu masih kita gunakan, Pak. Selama Permenpannya belum kita ubah, kita masih menggunakan butir-butir kegiatan dan hasil kerjanya seperti apa. Nah, hasil kerja seperti apa ini di standar kualitas hasil kerja, ini bisa menjadi pedoman Bapak Ibu pada saat menyampaikan bukti dukung kalau memang menggunakan e-kinerja yang nanti bisa menyesuaikan dengan peraturan Andri 23 tahun 2017 untuk bukti dukung pada saat penyampaian penilaian di e-kinerja seperti itu. Gitu Pak Ari. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Hari untuk penanya terakhir untuk sesi pembinaan jabatan fungsional arsiparis ya. Baik, Bu Widya, sebelum mengakhiri mungkin ada closing statement dari Bu Widya kepada para peserta BIMKOS ini. Silakan. Baik, Mbak Ruby, terima kasih. Mungkin nggak banyak kan Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang jabatan fungsional arsiparis tetap semangat terus menjalankan kegiatan kearsipannya. Jangan lupa terus meningkatkan kompetensi di bidang kearsipan ataupun di mensosbudnya. Seperti itu aja Mbak Ruby, terima kasih.